Perang Dunia Pertama adalah peristiwa perang yang terjadi dari 28 Juli hingga 11 November 1918. Perang Dunia Pertama dimulai ketika hegemoni Kekaisaran Ottoman melemah. Pada awal abad ke-19 di Eropa, khususnya di wilayah Balkan, melemahnya Kekaisaran Ottoman dipicu oleh semakin menguatnya rasa nasionalisme di beberapa daerah yang berada di bawah kekuasaan Ottoman. Daerah-daerah ini bisa memberontak terhadap pemerintah Ottoman karena mendapatkan dukungan dari negara-negara sekutu seperti Kerajaan Yunani, Kerajaan Rumania, Kerajaan Serbia, Kerajaan Bulgaria, Kerajaan Montenegro, dan Albania. Merupakan bekas wilayah Kekaisaran Ottoman sebagai tanda hegemoni Ottoman di Balkan. Selain melemahnya Ottoman, faktor lain yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Pertama juga disebabkan oleh meningkatnya kekuatan militer Kekaisaran Jerman dan perlombaan senjata di negara-negara Eropa. Pada masa itu, masih berada di awal abad ke-19, setelah pembubaran Kekaisaran Romawi pada tahun 1806 yang terjadi akibat Perang Napoleon yang mengarah pada pembentukan kerajaan-kerajaan kecil yang menjadi negara boneka Kekaisaran Prancis. Setelah jatuhnya rezim Napoleon Bonaparte di Prancis pada tahun 1815, wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Prancis mulai dipulihkan, termasuk bekas wilayah Kekaisaran Romawi di Jerman. Pada waktu itu, dinasti yang paling berpengaruh di Jerman adalah dinasti Habsburg, yang menguasai wilayah Kekaisaran Austria, dan dinasti Hohenzollern, yang menguasai wilayah Kerajaan Prusia. Kedua dinasti ini saling bersaing untuk merebutkan pengaruh dan mengendalikan bekas wilayah Kekaisaran Romawi suci di Jerman. Secara tradisional, Kekaisaran Austria dari Wangsa Habsburg mengklaim sebagai penguasa Jerman dan penerus Kekaisaran Romawi, terutama ketika Kaisar Francis II, yang merupakan kaisar terakhir dari Kekaisaran Romawi, menyebut dirinya Kaisar Austria. 2 tahun sebelum pembubaran Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1804 dengan nama Francis I dari Austria. Hubungan yang tidak harmonis antara dua dinasti ini menyebabkan terjadinya konfrontasi. Sementara itu, Victor Emmanuel II yang sebagai Raja Italia memanfaatkan momen ini sebagai sebuah perang penyatuan Italia untuk mendapatkan daerah perbatasan dengan Kekaisaran Austria. Kerajaan Italia yang baru terbentuk pada tahun 1861 bergabung dalam koalisasi dengan Kerajaan Prusia untuk melawan Kekaisaran Austria, sehingga Perang Austro-Prusia terjadi pada tahun 1866. Perang ini juga bisa disebut sebagai Perang Saudara Jerman. Bagi Kerajaan Prusia, ini adalah sebuah perang penyatuan Jerman yang sementara untuk Kekaisaran Austria adalah sebuah perang pengaruh, hegemoni, sakral, dan kehormatan bagi dinasti Habsburg yang telah menguasai wilayah Jerman selama hampir 400 tahun sejak Rudolf I dari Habsburg menjadi Raja Jerman pada tahun 1273. Setelah itu, dinasti Habsburg terus menjadi penguasa Kekaisaran Romawi Suci sejak Raja Albert II naik tahta pada tahun 1438 hingga pembubaran Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1806. Sementara itu, Kerajaan Italia menganggap perang ini sebagai perang kemerdekaan ketiga Italia. Dalam perang ini, Kerajaan Italia berhasil merebut kembali wilayah Veneto dan Friuli dari Kekaisaran Austria, sementara Kerajaan Prusia menguasai wilayah Konfederasi Jerman Utara, yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Austria. Prusia menunjuk Otto von Bismarck sebagai kanselir. Sementara itu, Konfederasi Jerman Utara membuat Kekaisaran Austria kehilangan pengaruh atas wilayah Jerman, sehingga Kerajaan Hongaria tidak terlibat konfrontasi untuk memisahkan diri dari Kekaisaran Austria. Kekaisaran Austria membuat kompromi dengan Kerajaan Hongaria untuk membentuk entitas negara baru. Jadi, negara Austria sampai Hongaria lahir pada 30 Maret 1867 dengan menggabungkan dua monarki dalam bentuk satu kekaisaran yang dipimpin oleh Kaisar Franz Joseph I.
Jadi di Jerman juga ada penyatuan wilayah. Kaisar Wilhelm I yang sebagai Raja Prusia dan Kanselir Konfederasi Jerman Utara. Otto von Bismarck merencanakan untuk menyatukan dua wilayah dalam satu pemerintahan. Namun, 4 negara di Konfederasi Jerman tidak mau bergabung dalam Konfederasi Jerman Utara, yaitu Kerajaan Bavaria, Kerajaan Württemberg, Grand Duchy Baden, dan Grand Duchy Hesse. Di sisi lain, Prancis menginginkan 4 negara bagian dari Konfederasi Jerman Selatan yang belum bergabung dengan Konfederasi Jerman Utara. Jadi Prancis mengambil langkah duluan dengan menyerang wilayah Prusia di Saarbrücken, Provinsi Rhine pada 2 Agustus 1870. Kemudian pecahlah Perang Prancis-Prusia. Perang ini dimenangkan oleh Kerajaan Prusia. Setelah itu Prusia menyatukan seluruh wilayah Jerman, termasuk 4 negara Konfederasi Jerman Selatan pada 18 Januari 1871. Ditambah Kekaisaran Jerman berhasil menguasai wilayah Alsace-Lorraine dari Prancis. Kemenangan Jerman atas Prancis menjadi tanda awal hegemoni Jerman di Eropa setelah berhasil mengalahkan superpower saat itu. Otto von Bismarck menciptakan Liga Tiga Kaisar dengan mengundang Kerajaan Rusia dan Kekaisaran Austro-Hungaria untuk membentuk alinasi. Ini adalah respon terhadap kekhawatiran Otto von Bismarck bahwa jika kedua negara itu membentuk aliansi dengan Prancis, Otto von Bismarck segera mengambil tindakan karena adanya ancaman balas dendam dari Prancis. Tujuan utama aliansi ini adalah untuk mengendalikan wilayah di Eropa Timur dan Balkan agar bisa bersaing dengan Kekaisaran Ottoman dan menciptakan keseimbangan kekuatan di Eropa demi menjaga perdamaian. Pada Maret 1878, Kekaisaran Rusia berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman. Karena kemenangan ini, Rusia mendapatkan kontrol dominan atas negara-negara Slavia. Tetapi dengan kondisi seperti ini, Austria-Hungaria juga merasa terasing. Ketika Austro-Hungaria juga ingin wilayah Balkan untuk menyelesaikan masalah ini, Otto von Bismarck mengundang negara-negara besar Eropa untuk mengadakan kongres di Berlin, yaitu Kekaisaran Rusia, Kekaisaran Austro-Hungaria, Inggris, Prancis, Kekaisaran Italia, Ottoman, dan Kekaisaran Jerman itu sendiri. Kongres juga mengundang 4 negara yang berselisih dengan Ottoman, yaitu Serbia, Rumania, Yunani, Montenegro. Kongres ini menghasilkan Perjanjian Berlin pada 13 Juli 1878 yang menetapkan bahwa Serbia, Rumania, dan Montenegro menjadi negara yang merdeka. Sementara Bulgaria dan Makedonia dikembalikan ke tangan Ottoman supaya Austro-Hungaria bisa mendapatkan wilayah Bosnia dan Herzegovina. Pembagian ini gak memuaskan Rusia. Rusia gagal membentuk Bulgaria Raya dan kehilangan sedikit kendali atas Balkan. Sebagai akibatnya, aliansi tiga kaisar mulai meredup karena Austro-Hungaria mendapatkan wilayah Bosnia dan Rusia gak puas dengan hasil Perjanjian Berlin. Akhirnya, aliansi ini bubar dengan Rusia keluar dari aliansi tiga kaisar. Artinya, aliansi tersebut tetap terdiri dari 2 negara, yaitu Jerman dan Austro-Hungaria. Kedua negara ini membentuk aliansi pertahanan yang disebut Aliansi Ganda yang dibentuk pada 7 Oktober 1879. Italia yang menginginkan wilayah Kekaisaran Ottoman dan pada saat yang sama bersaing dengan Prancis untuk wilayah Afrika Utara, akhirnya bergabung dengan aliansi Jerman dan Austro-Hungaria pada 20 Mei 1882. Inilah yang disebut Aliansi Tiga, yang dibentuk oleh Kerajaan Rumania yang didirikan oleh dinasti Hohenzollern, yaitu Raja Karl I dari Rumania. Diundang untuk bergabung dengan aliansi Jerman pada 18 Oktober 1883 secara diam-diam. Ini juga menyeimbangkan pengaruh Jerman atas Rusia. Di Balkan, keputusannya adalah jika Austria-Hungaria diserang oleh Prancis, maka Rumania wajib berperang untuk membantu Austria-Hungaria. Sebaliknya, jika Rumania berperang dengan Rusia, maka Austria-Hungaria akan berperang melawan Rumania untuk melawan Rusia. Kekaisaran Rusia merasa dikhianati oleh Jerman setelah Perjanjian Berlin, yang membuat Rusia mulai mendekati Inggris dan Prancis. Khawatir tentang posisi Rusia yang mendekat dengan sekutu,
Otto von Bismarck mengundang Rusia untuk masuk ke dalam kerjasama rahasia dalam perjanjian reasuransi pada 18 Juni 1887. Tujuannya agar Rusia tetap netral jika sewaktu-waktu Perancis menyerang Jerman atau Austro-Hungaria, dan sebaliknya Jerman akan netral jika Rusia berperang dengan Ottoman untuk mendapatkan wilayah Bulgaria pada 15 Juni 1888. Sang pewaris tahta Wilhelm II naik takhta menggantikan ayahnya Friedrich III sebagai kaisar. Kanselir Jerman Otto von Bismarck dipecat pada 20 Maret 1890 dan digantikan oleh kanselir baru Leo von Caprivi. Ini dianggap sebagai kesempatan bagi Prancis untuk meyakinkan Rusia membatalkan perjanjian reasuransi dengan Jerman karena perjanjian itu dilakukan dengan Otto von Bismarck, bukan dengan Leo von Caprivi. Rusia langsung membatalkan perjanjian reasuransi, meskipun sebelumnya Rusia sudah menerima imbalan dari Jerman untuk perjanjian tersebut. Kaisar Wilhelm II merasa tidak perlu menahan Rusia untuk keluar dari aliansinya. Akibatnya, Leo von Caprivi setuju untuk membatalkan perjanjian reasuransi itu dengan Rusia. Rusia kemudian mulai memperbaiki hubungan dengan Prancis antara tahun 1891 hingga 1894 yang menghasilkan aliansi militer yang disebut aliansi ganda Prancis-Rusia. Intinya adalah jika Jerman menyerang Prancis, maka Rusia harus melawan Jerman, dan sebaliknya, jika Jerman menyerang Rusia, Prancis akan membela Rusia dengan menyerang Jerman. Di sisi lain, hubungan antara Kekaisaran Britania dan Kekaisaran Rusia bisa dibilang sudah buruk sejak Perang Crimea pada tahun 1850-an. Karena ambisi Rusia untuk menguasai Balkan dan Laut Hitam yang sebenarnya juga ingin dikuasai oleh Kekaisaran Inggris. Mediterania dan Kekaisaran Inggris terlibat dalam sengketa batas dengan Rusia di koloni Kekaisaran Inggris di India, yang menyebabkan sentimen Rusia terhadap Kekaisaran Inggris semakin tumbuh. Kekaisaran Inggris juga mengatakan bahwa Ratu Victoria tidak menyukai Kekaisaran Rusia dan Tsar Rusia Alexander III. Namun, semua itu berubah ketika putra mahkota Tsar Alexander III, Pangeran Nicholas, menyukai putri Alix dari Hesse. Siapa yang merupakan cucu perempuan Ratu Victoria dari Kerajaan Inggris? Pada 1 November 1894, Pangeran Nicholas naik tahta menggantikan ayahnya yang telah meninggal. Lalu Tsar Nicholas II dari Rusia dikenal. Pada 26 November 1894, Tsar Nicholas II menikahi putri Alix dari Hesse, yang kemudian dikenal Permaisuri Alexandra Feodorovna dari Rusia. Kerajaan Inggris dan Kerajaan Rusia mulai memperbaiki hubungan diplomatik. Pada Februari 1904, Kerajaan Rusia terlibat perang dengan Kerajaan Jepang di wilayah Manchuria, Protektorat Imperial Rusia. Kekalahan Rusia melawan Jepang memicu revolusi pertama Rusia pada Januari 1905 ketika kelompok revolusioner kiri Rusia menilai bahwa Tsar Nicholas II tidak layak menjadi Tsar di Rusia. Pada April 1904, Prancis dan Kekaisaran Britania menjalin hubungan kerjasama dalam Entente Cordiale, dan Prancis kemungkinan besar bisa menjadi mediator perdamaian dalam hubungan antara Kekaisaran Britania dan Kekaisaran Rusia. Ini terwujud pada 31 Agustus 1907 dalam Konvensi Anglo-Rusia untuk menyelesaikan sengketa teritorial di perbatasan koloni Kekaisaran Britania dan Kekaisaran Rusia di Asia Tengah. Hubungan multilateral yang ada antara ketiga negara ini akhirnya membentuk NTT 3 untuk bersaing dengan Aliansi 3. Rusia yang sudah punya aliansi mulai ikut campur dalam permasalahan di wilayah Balkan karena tidak mau kalah dari Austria-Hungaria yang juga menginginkan daerah itu. Ottoman juga ingin membatasi pengaruh Rusia di wilayah Balkan, namun kondisi politik dalam negeri Ottoman mengalami banyak hambatan akibat krisis politik di pemerintahan Ottoman. Ketika revolusi Turki terjadi pada Juli 1908 untuk mengakhiri kekuatan mutlak Sultan Abdul Hamid II, Komite Persatuan dan Kemajuan yang disingkat CUP,
berhasil mengembalikan parlemen Ottoman agar pengaruh sultan bisa berkurang. Ketidakstabilan kekuasaan sultan di Ottoman juga dimanfaatkan oleh Bulgaria untuk memproklamirkan kemerdekaannya dari Ottoman pada 5 Oktober 1908. Dan pada tanggal itu, Austro-Hungaria juga menganeksasi wilayah Bosnia dan Herzegovina yang secara de facto adalah wilayah Ottoman, tetapi dikelola oleh Austro-Hungaria. Kesepakatan Berlin tahun 1878 berikutnya, kelompok pemerintah absolut pro-Ottoman mencoba mengembalikan konstitusi absolut dengan memberontak melawan Partai KEP. Namun mereka gagal mengakibatkan turunnya Sultan Abdulhamid II pada 27 April 1909. Lalu dia digantikan oleh Sultan Mehmed V yang merupakan adik seayah Sultan Abdulhamid II, didukung oleh Rusia. Kerajaan Italia menginvasi Ottoman di Libya pada 29 September 1911. Dan kerajaan Italia juga mendukung Rusia dalam ambisinya untuk menguasai Selat Bosporus. 21 November 1911, Partai Kebebasan dan Kesepakatan dibentuk oleh kelompok anti-KEP. Partai ini disiapkan untuk mengalahkan Partai KEP di pemilu tahun berikutnya, dan saat itu tiba pada April 1912 ketika pemilihan umum untuk Parlemen Ottoman diadakan. Pemilihan ini adalah yang paling brutal dalam sejarah Turki, dengan pembunuhan, penculikan, kerusuhan, dan kecurangan yang membawa Ottoman di ambang perang saudara. Dari 275 kursi, Partai KEP berhasil mendapatkan 269 kursi. Sementara Partai Kebebasan dan Kesepakatan, hasil pemilihan ini mengkonfirmasi bahwa Partai KEP bisa memerintah Parlemen Ottoman. Pada 8 Oktober 1912, Perang Balkan yang pertama terjadi ketika Liga Balkan, yaitu Serbia, Montenegro, Yunani, dan Bulgaria, didukung oleh Rusia menyerang wilayah Ottoman di Balkan yang masih dikuasai oleh Ottoman. Sekali lagi, perang ini disebabkan oleh ketidakpuasan Liga terhadap pembagian wilayah. Dalam Perjanjian Berlin tahun 1878, Perang Balkan yang pertama berakhir dengan Perjanjian London pada 3 Desember 1912. Yang disetujui oleh Grand Vizir Utsmaniyah Mehmed Kamil Pasha. Namun, keputusan Kamil Pasha untuk berdamai dengan Liga Balkan tidak disetujui oleh parlemen Partai KEP saat itu. Pada 23 Januari 1913, Partai KEP yang dipimpin oleh 3 Pasha, yaitu Enver Pasha, Lalat Pasha, dan Jelman Pasha, berhasil melakukan kudeta terhadap pemerintah Utsmaniyah dengan menangkap dan mencopot posisi Grand Vizir Kamil Pasha serta membunuh Menteri Perang Utsmaniyah saat itu, Nazim Pasha. Setelah kudeta, Partai KEP mengendalikan pemerintahan Utsmaniyah dan membentuk pemerintahan junta militer, serta menarik diri dari Perjanjian London. Meskipun Perjanjian London tetap diperbarui pada 30 Mei 1913 tanpa kehadiran pihak Ottoman setelah Perang Balkan yang pertama. Ottoman kehilangan wilayah Albania, Makedonia, Kosovo, dan Thrace. Dari fenomena ini, kita bisa menebak kemana arah kebijakan luar negeri Ottoman setelah kudeta, yang pasti akan lebih condong ke Jerman dengan aliansi triple-nya. 1 bulan setelah pembaruan Perjanjian London, Liga Balkan mengalami perpecahan. Ketika Bulgaria tidak puas dengan pembagian wilayah yang dihasilkan dari Perang Balkan yang pertama, Bulgaria merasa militer mereka adalah yang terkuat dan berkontribusi paling banyak dalam mengalahkan Ottoman. Namun, pembagian wilayah sama rata dengan 3 negara lainnya. Jadi, pada 2 Juni 1913, Bulgaria menyerang wilayah Yunani di Thrace Barat dan menginvasi wilayah Serbia di Makedonia. Keputusan ini membuat Bulgaria kalah dari Rumania dalam memasuki perang untuk mengambil Dobruja Utara, dan Ottoman juga masuk ke perang dengan menginvasi wilayah Thrace Timur. Untuk mengembalikan provinsi Edirne ke Selat Bosporus, Bulgaria menyerah dan menandatangani perjanjian damai di Bucharest pada 10 Agustus 1913 dengan mantan sekutunya di Liga Balkan.
ditambah Romania yang turut hadir di tempat lain. Bulgaria juga menandatangani perjanjian Konstantinopel pada 29 September 1913 dengan Kekaisaran Ottoman setelah Serbia merdeka dari Ottoman. Mereka berusaha untuk mempersatukan bangsa Slavia Selatan di Balkan menjadi satu pemerintahan yang didukung oleh Rusia. Tapi, idealisme Serbia jelas tidak mudah mengingat bahwa negara-negara di sekitar Serbia juga ingin wilayah Balkan yang strategis sebagai penghubung antara Asia Barat dan Eropa ketika pada tahun 1908 Kekaisaran Austro-Hungaria menganeksasi wilayah Bosnia dan Herzegovina. Kerajaan Serbia tentu saja tidak suka dengan langkah Austro-Hungaria tersebut. Kerajaan Serbia membentuk kelompok nasional Serbia yang disebut Narodna Odbrana untuk menyebarkan nasionalisme Serbia di seluruh negeri. Mereka juga mengorganisir kelompok nasionalis Serbia di wilayah Balkan, termasuk Bosnia dan Herzegovina, sehingga banyak pemuda Bosnia yang pro-Serbia dan tidak suka dengan keberadaan Austro-Hungaria di Bosnia. Pada tahun 1901, Black Hand yang adalah organisasi paramiliter yang dibentuk oleh perwira Serbia, Dragutin Dimitrijevic, mulai menjadi ancaman bagi keberadaan Austro-Hungaria di Bosnia. Pada tahun 1911, Black Hand membentuk asosiasi nasionalis muda Serbia di Bosnia yang disebut Mlada Bosna atau Bosnia Muda. Grup ini merencanakan untuk meneror pejabat Austro-Hungaria yang mengunjungi wilayah Bosnia. Hingga suatu hari ada seorang pangeran Austro-Hungaria bernama Franz Ferdinand Charles Ludwig Joseph Maria yang merupakan ahli waris untuk tahta Kekaisaran Austro-Hungaria. Franz Ferdinand adalah keponakan dari Franz Joseph I yang saat itu menjadi Kaisar Austro-Hungaria. Franz Ferdinand sedang dalam kunjungan resmi ke Sarajevo, ibu kota Bosnia. Berita ini diketahui oleh salah satu anggota Mlada Bosna, yaitu Gavrilo Princip. Ketika dia melihat potongan koran dan memberitahu rekannya, Nedeljko Kaprinovic, bahwa ini adalah konspirasi yang direncanakan oleh kelompok Mlada Bosna. Kaprinovic langsung memberitahu rekan-rekan Mlada Bosna yang lainnya dan segera meninggalkan Beograd menuju Sarajevo sampai waktu yang ditentukan, yaitu 28 Juni 1914. Ketika Franz Ferdinand bersama istrinya, rombongan Gavrilo Princip menembaki Franz Ferdinand dan istrinya dari jarak dekat. Sarajevo tiba-tiba menjadi menakutkan. Franz Ferdinand dan istrinya tewas di tempat kejadian. Berita kematian Franz Ferdinand menyebar ke seluruh Eropa dan respon Austro-Hungaria tentu saja tidak bisa memaafkan. Insiden ini setelah mengakibatkan manuver diplomatik besar-besaran dari kekuatan super Eropa saat itu, yaitu Jerman, Rusia, Prancis, Inggris, dan Austro-Hungaria. 5 negara ini mengadakan negosiasi satu sama lain. Poin pembahasan dalam diskusi tersebut adalah Kerajaan Austro-Hungaria menuduh Serbia terlibat dalam pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand. Austro-Hungaria mempersiapkan pasukannya di perbatasan dengan Serbia, tapi tetap khawatir tentang keterlibatan Rusia dalam membela Serbia. Jadi Austro-Hungaria menunda serangan dan mengirim delegasi ke Jerman untuk meminta jaminan bantuan. Jika Austro-Hungaria pergi berperang, Kaisar Wilhelm II yang sudah tidak sabar memerintahkan Austro-Hungaria untuk cepat menyerang Serbia meskipun dia tahu resikonya bisa jadi perang besar. Namun, pihak Austro-Hungaria masih ragu dengan saran-saran dari Kaisar Wilhelm II pada 23 Juli 1914. Austro-Hungaria hanya mengirim ultimatum ke Serbia, yang merupakan permintaan dari Austro-Hungaria yang sulit dipenuhi Serbia. Rusia juga menganggap ultimatum ini sebagai permintaan yang sangat tidak masuk akal. Pada 23 Juli 1914, Rusia secara diam-diam menempatkan pasukannya di perbatasan dengan Austro-Hungaria.
Kerajaan Inggris menawarkan diri sebagai mediator untuk mencoba membujuk Rusia agar tidak terlibat dalam konflik antara Austro-Hungaria dan Austro-Hungaria untuk tidak menyerang Serbia. Namun, Jerman memberikan skenario militer yang berbeda. Ultimatum yang tidak pernah dipenuhi oleh Serbia membuat Austro-Hungaria menggerakkan pasukannya, dan pada tanggal 28 Juli 1914, Kekaisaran Austro-Hungaria menyatakan perang dan menginvasi wilayah kerajaan Serbia setelah Austro-Hungaria mengabaikan ultimatum Rusia untuk tidak menyerang Serbia. Itu juga merupakan respon Rusia terhadap dukungan terbuka Jerman untuk Austro-Hungaria, meskipun Jerman sebelumnya telah memperingatkan Rusia untuk tidak terlibat langsung dalam perang dengan Austro-Hungaria. Setelah Rusia mengumumkan akan terlibat dalam perang melawan Austro-Hungaria pada 1 Agustus 1914, Jerman segera melakukan mobilisasi dan menyatakan perang terhadap Rusia pada 2 Agustus 1914. Pasukan Jerman menduduki Luksemburg pada 3 Agustus 1914. Jerman kemudian menyatakan perang terhadap Prancis dan mengarahkan pasukan di perbatasan Prancis, sementara hanya sedikit pasukan yang ditempatkan di front timur untuk mempertahankan diri dari Rusia. Kerajaan Inggris memperingatkan Jerman untuk tidak melanggar netralitas Belgia sesuai dengan Perjanjian London tahun 1839. Kerajaan Inggris berjanji tidak akan ikut campur dalam perang selama Jerman tidak menyerang Belgia. Sementara itu, Kekaisaran Italia menganggap tindakan Jerman itu ofensif. Sementara di pikiran Italia, aliansi Triple adalah aliansi pertahanan diri. Jadi Italia menyatakan netralitas dan tidak bergabung dengan Jerman dan Austro-Hungaria untuk menyerang Prancis atau Serbia. Sementara Prancis sudah menduga bahwa Jerman akan menyerang wilayahnya lewat Luksemburg dan Belgia untuk menjalankan rencana Schlieffen. Sedangkan Ottoman menjalin aliansi rahasia dengan Jerman untuk kemungkinan Ottoman ikut perang melawan Rusia di wilayah Kaukasus. Selanjutnya, Jerman minta izin ke Belgia untuk menempatkan pasukan Jerman di wilayahnya. Tapi Belgia menolak permintaan Jerman. Jerman pun merespon dengan menginvasi Belgia pada 4 Agustus 1914. Kekaisaran Inggris juga menyatakan perang terhadap Jerman yang diikuti oleh semua koloni Kekaisaran Inggris di seluruh dunia. Perang antara Jerman dan Kekaisaran Inggris di Perang Dunia Pertama bisa dibilang sebagai perang keluarga. Bagaimana bisa tidak? Kaisar Wilhelm II dan Jerman dan Raja George V dari Inggris adalah buyut-buyutnya. Keduanya adalah cucu dari Ratu Victoria Inggris. Kaisar Wilhelm II adalah cucu Ratu Victoria dari ibunya, Putri Victoria, yang merupakan anak pertama Ratu Victoria. Sedangkan Raja George V adalah putra Ratu Victoria, Raja Edward VII, yang merupakan anak kedua Ratu Victoria. Hal ini juga berlaku untuk Kekaisaran Rusia dengan Jerman. Ratu Alexandra Feodorovna yang merupakan istri Tsar Nicholas II dari Rusia. Juga cucu Ratu Victoria yang merupakan putri-putri Alice, anak ketiga Ratu Victoria. Sayangnya pada saat itu Kekaisaran Rusia bekerja sama dengan Kekaisaran Britania untuk melawan Kekaisaran Jerman. Sebuah perang besar antar keluarga. Perang ini juga meluas ke koloni-koloni Britania dan Jerman di Afrika dan Asia Pasifik. Pada bulan Agustus, Jerman berhasil menduduki sebagian besar Belgia dan terlibat dalam pertempuran dengan pasukan gabungan Prancis dan Kerajaan Britania di perbatasan. Pada 17 Agustus, Kekaisaran Rusia mulai menyerang Prusia Timur di Stallupönen. Namun, pasukan Jerman berhasil mengalahkan pasukan Rusia di Tannenberg. Pasukan Rusia mundur dari Prusia Timur pada 30 Agustus, sementara Serbia pada 24 Agustus berhasil memenangkan perang melawan Austria-Hungaria di Pegunungan Car. Austria-Hungaria juga kalah dari Rusia dalam pertempuran Galicia pada 5 September. Prancis terpaksa mundur secara besar-besaran ke Sungai Marne
dan dimulainya kampanye laut oleh Jerman dalam pertempuran Marne. Jerman mengalami kekalahan dari Prancis, sehingga rencana Schlieffen gagal dan mengakibatkan Jenderal Helmut von Moltke dicopot dari jabatannya. Staf Jerman, pada 10 Oktober, Jerman berhasil menguasai kota Antwerpen di Belgia. Pada tanggal 1 November, Rusia mendeklarasikan perang terhadap Ottoman untuk memulai kampanye Kaukasus dengan menyerang Erzurum Vilayat, diikuti oleh deklarasi perang dari Serbia dan Montenegro untuk kampanye Balkan sesuai janji Jerman. Jerman akan membantu Ottoman di Kaukasus. Kemudian diikuti oleh deklarasi perang dari Kerajaan Inggris dan Kekaisaran Prancis terhadap Ottoman pada tanggal 5 November. Kerajaan Inggris mulai memanfaatkan wilayah jajahannya di Mediterania, Mesir, dan Afrika Timur untuk menyerang Ottoman. Inggris dimulai dengan kampanye Mesopotamia untuk menguasai Irak pada 23 November. Kota Basra berhasil diduduki oleh Kekaisaran Inggris yang menyerang Melayu Kuwait pada 16 Desember. Angkatan Laut Jerman membombardir wilayah Kekaisaran Inggris di kota-kota Scarborough, Hartlepool, dan Whitby. Namun, di tahun pertama perang, ada kejadian unik dari Jerman, Prancis, dan Kekaisaran Inggris ketika mereka mengadakan gencatan senjata sementara seminggu sebelum Natal. Para tentara yang sedang bertempur semuanya keluar dari parit dan salaman satu sama lain untuk saling mengenal. Pada hari Natal 25 Desember, mereka berbagi makanan dan bercanda satu sama lain seolah-olah tak ada perang di antara mereka. Mereka terpisah pada 27 Desember 1914 untuk melanjutkan pertempuran. Awal 1915, Ottoman mulai kampanye untuk menduduki Persia, meskipun Persia bersikap netral, tapi dipaksa untuk menyerang karena potensi bahan bakar Persia yang melimpah. Jadi wilayah Persia ini diperebutkan oleh Ottoman, Kekaisaran Britania, dan Rusia. Lalu pada 20 Januari, Ottoman mulai kampanye Sinai dan Palestina untuk merebut kembali wilayah Mesir yang dianeksasi oleh Kekaisaran Britania. Pada bulan Februari, dalam pertempuran Huming-Gallimov, Jerman pertama kali menggunakan senjata kimia dalam Perang Dunia untuk melawan Rusia. Sementara itu, kerajaan Inggris dan Prancis melakukan kampanye Gallipoli untuk menduduki Selat Ottoman di Gallipoli. Pada tanggal 25 April, dalam pertempuran kedua di Ypres, Jerman menggunakan gas beracun. Pada 3 Mei, kerajaan Italia membatalkan perjanjian aliansi Triple dan bersiap untuk masuk perang membela N3 dari Hungaria pada tanggal tersebut. Saat di front timur, tentara Jerman berhasil menguasai kota Warsawa pada 5 Agustus. Pada 21 Agustus, Italia menyatakan perang terhadap Ottoman untuk mempertahankan wilayah Italia. Akibat penangkapan wilayah Ottoman pada tahun 1912 di Tripolitania, Kreanica, dan Pulau Dedokanes di Laut Mediterania. Italia juga membantu Kekaisaran Inggris dalam kampanye Mediterania. Pada tanggal 3 Oktober, Sekutu mengirim pasukan ke Thessaloniki, Yunani untuk membantu Serbia. Pada 14 Oktober, Bulgaria bergabung dengan aliansi Triple dan membantu Austria-Hungaria menyerang wilayah Serbia di Brovo, Makedonia sampai kota Prancis. Dalam serangan Ovkopoli, serangan Bulgaria dibalas oleh kerajaan Inggris, Prancis, dan Montenegro dengan mendeklarasikan perang terhadap Bulgaria 4 hari kemudian. Giliran Rusia dan Italia mendeklarasikan perang pada Bulgaria. Pada 27 November, tentara Serbia kalah dan meninggalkan Serbia menuju Albania. Serbia menjadi wilayah aliansi Triple pada 30 November.
Pasukan Rusia menguasai Tehran, Irak, dan melanjutkan ke kota Hamadan. 2 minggu kemudian, pemerintahan Persia mendeklarasikan dukungannya terhadap Ottoman untuk melawan populasi Rusia di utara Persia dan populasi Kekaisaran Inggris di selatan Persia. Pada 8 Desember, kampanye Gallipoli gagal bagi Kekaisaran Inggris. Mereka melakukan mundur besar-besaran untuk kembali ke Mesir. Pada 8 Januari, seluruh pasukan Kekaisaran Inggris meninggalkan Gallipoli dengan kemenangan Ottoman. Kekaisaran Inggris menerapkan Undang-Undang Wajib Militer pada 17 Januari. Pemerintahan Montenegro menyerah pada Austria-Hungaria pada 16 Februari, dan pasukan Rusia berhasil mengalahkan Ottoman di Erzurum. Sementara perjanjian damai sekutu dengan Hungaria terjadi pada 4 Juni 1920 dalam perjanjian Trianon. Bisa dibilang bahwa pihak yang paling kehilangan dalam hal wilayah adalah Kekaisaran Ottoman yang terlibat. Mereka masuk ke dalam perjanjian damai dengan Ottoman pada 10 Agustus 1920 dalam perjanjian Sevres, yang memicu periode perang saudara Turki antara kelompok pro-monarki dan kelompok pro-republik. Dipimpin oleh Mustafa Kemal pada 1 November 1922, Sultan Mehmed VI turun tahta, mengakhiri monarki Turki dan mengakhiri perang kemerdekaan Turki antara Republik Turki dan Yunani. Untuk merebut Tahraj Timur, Republik Turki berhasil mendapatkan wilayah Tahraj Timur dari Yunani dan memproklamirkan Republik Turki yang modern pada tanggal 29 Oktober 1923 dengan Mustafa Kemal sebagai presiden pertama Turki. Pada 3 Maret 1924, Sultan Abdul Majid II melepaskan posisinya sebagai Khalifah Islam dan mengakhiri sistem pemerintahan kekhalifahan Islam yang berlangsung dari 13 abad sejak Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama Islam pada tahun 632 Masehi. Negara-negara sekutu Ottoman kehilangan seluruh wilayah di Afrika dan Asia Barat. Liga Bangsa-Bangsa memberi mandat kepada Prancis untuk menguasai wilayah Suriah dan Lebanon. Sementara itu, Kekaisaran Inggris menguasai wilayah Palestina, Transjordan, dan Mesopotamia, atau yang sekarang dikenal sebagai Irak, pada 10 Agustus 1920. Kerajaan Hijaz secara resmi diakui sebagai penguasa Mekah dan Madinah, sebelum akhirnya dianeksasi oleh Kerajaan Najd ketika Raja Abdul Aziz menyatukan kedua kerajaan menjadi Arab Saudi. Bulgaria adalah satu-satunya negara yang masih mempertahankan monarki. Bulgaria menandatangani perjanjian damai dengan sekutunya pada 27 November 1919 dalam kesepakatan Neuilly-sur-Seine. Wilayah Bulgaria tidak kehilangan banyak, hanya menyerahkan sedikit bagian kepada Serbia dan Yunani. Sayangnya, politik dalam negeri Bulgaria menghadapi masalah yang cukup lama. Upaya kudeta yang dilakukan oleh kelompok militer anti-monarki terus terjadi pada tahun 1923. Ditambah lagi, para komunis juga memulai menggoyangkan monarki Bulgaria, menyebabkan kondisi politik Bulgaria setelah Perang Dunia I berada di ambang perang saudara. Prancis, Kerajaan Inggris, dan Italia, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, mereka memperoleh wilayah yang dijarah dari negara-negara yang kalah perang, termasuk koloni Jerman dan bekas wilayah Ottoman untuk Kerajaan Serbia. Mereka yang mendapatkan wilayah Slovenia, Kroasia, dan Bosnia dari Austria-Hungaria. Setelah itu, Kerajaan Serbia membuat kesepakatan dengan Kerajaan Montenegro untuk menyatukan negara-negara ini menjadi satu kerajaan, yaitu Kerajaan Yugoslavia pada 1 Desember 1918. Sementara Kekaisaran Rusia yang dibubarkan digantikan oleh rejim komunis yang dipimpin oleh Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Siapa yang menang dalam Perang Saudara Rusia? Negara komunis pertama di dunia lahir yaitu Uni Soviet pada 30 Desember 1922, dipimpin oleh Vladimir Lenin. Setelah itu, tentara Uni Soviet telah meluas ke Eropa Timur dan Asia Tengah. Sementara itu, Amerika Serikat tidak mendapatkan keuntungan teritorial terhadap keberhasilan membangun pengaruhnya secara ekonomi di seluruh dunia. Amerika Serikat menjadi model pemerintahan baru untuk dunia dalam hal demokrasi dan politik. Perang Dunia I adalah sebutan untuk perang ini ketika perang yang jauh lebih besar terjadi.
tahun berikutnya, yaitu Perang Dunia II. Sebelumnya perang ini disebut sebagai Perang Agung. Yang unik Perang Dunia I adalah perang antara anggota keluarga besar saat setiap raja atau kaisar memiliki ikatan darah. Perang ini diperkirakan mengakibatkan lebih dari 40 juta korban jiwa. Setengahnya mati di medan perang, sementara setengahnya yang lain meninggal setelah perang karena luka atau kekurangan pasokan makanan. Perang Dunia I juga menyebabkan perlombaan senjata, teknologi senjata yang lebih canggih, yang mengakibatkan perang besar berikutnya. Perang Dunia Pertama adalah sebuah peristiwa yang tidak akan dilupakan oleh umat manusia sebagai salah satu peristiwa paling mematikan di awal abad ke-20.